Cek cek cek, selamat datang kembali di channel Bicara Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah wabah virus yang melanda dan hanya beberapa orang saja yang tidak terinfeksi virus tersebut. Disinilah tugas sebuah tim yang bernama 314 untuk mencari orang-orang yang tidak terkena virus tersebut. Film ini berjudul The Pandemic 2016. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di awal film, terlihat seorang wanita bernama Dr. Lauren Chase yang sedang menelpon anaknya bernama Megan. Namun, telepon tersebut tidak pernah diangkat. Lalu, sambil memegangi name tag, ia berucap, temukan virus pila, lakukan identifikasi, merah selamatkan, dan hitam tinggalkan. Yang dimaksud dari perkataannya tersebut adalah bila sampel darahnya berwarna merah, maka tidak terkena virus dan harus diselamatkan. Namun, sebaliknya, jika sampelnya berwarna hitam, maka terinfeksi dan harus ditinggalkan. Lalu, ia mendapatkan sebuah misi untuk menyelamatkan orang-orang yang belum terinfeksi virus dan membawanya ke markas. Ia digabungkan bersama tim 314, lalu ia dibawa ke sebuah tempat di mana orang-orang yang dikurung dan terkena virus mulai level 1 hingga 5. Di sana, ia diberikan penjelasan tentang orang yang terkena virus tersebut. Namun, saat akan melewati yang terinfeksi level 5, Dr. Chase tersebut diminta agar tidak keluar dari garis kuning yang letaknya di tengah dari kandang-kandang orang yang terinfeksi level 5 tersebut. Akan tetapi, Dr. Chase terkejut karena orang yang terinfeksi level 5 sangat ganas dan ingin memakan Dr. Chase. Karena terkejut, ia mundur dan keluar dari garis kuning tersebut dan dia ingin dimakan oleh yang terinfeksi level 5. Namun, berhasil diselamatkan. Singkat cerita, tim 314 bersiap untuk berangkat. Lalu, sebelum berangkat, gunner yang berada di tim 314 mendatangi Dr. Greer dan menanyakan tentang tim 313 yang tak kunjung kembali setelah menjalankan misinya. Ia bertanya, karena di dalam tim 313 tersebut terdapat istrinya. Lalu, ia berniat untuk mencari tim 313, namun hal tersebut tidak dibolehkan oleh Dr. Greer dan memintanya fokus untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan orang yang tidak terkena virus dan jangan menyimpang dari hal tersebut. Sebelum berangkat, Gunner meminta agar Dr. Chase memegang sebuah pemukul untuk melindungi dirinya dari zombie-zombie di terowongan yang akan mereka lewati. Di dalam terowongan, banyak sekali zombie-zombie yang menghadang mereka. Namun, zombie tersebut tidak dapat masuk karena pintu mobilnya tertutup. Tetapi, ada seorang zombie yang menempel di depan mobil dan menghalangi pandangan seorang sopir, yaitu Weller. Lalu, Gunner meminta agar Weller membukakan pintu dan Gunner mengeluarkan sebagian tubuhnya sambil menembaki zombie tersebut. Upaya itu langsung berhasil. Namun, ada zombie yang masuk dan ingin memakan Dr. Chase. Upaya tersebut digagalkan oleh Gunner dengan menembak kepala zombie tersebut. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari terowongan tersebut dengan selamat. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang wanita yang berada di tengah jalan, yang melambaikan tangannya dan meminta tolong, sembari mengatakan bahwa ia tidak terinfeksi. Lalu mereka langsung menghentikan mobilnya. Gunner dan juga Dr. Chase bergegas turun. Gunner yang mengawasi sekitar, dan Dr. Chase yang mengetes darah dari orang tersebut, ternyata dia benar-benar tidak terinfeksi. Saat akan membawanya, ternyata kaki wanita tersebut tersangkut. Kemudian, Gunner menyuruh Dr. Chase untuk meninggalkannya saja, karena ia menganggap bahwa itu hanyalah jebakan. Ternyata, itu semua benar-benar jebakan. Lalu, mereka dikejar zombie dan Dr. Chase berhasil masuk mobil. Sedangkan Gunner, yang masih berada di luar, mencoba menembaki zombie-zombie tersebut. Weller terpaksa menjalankan kembali mobil mereka, sedangkan Gunner yang masih berada di luar berusaha mengejar mobil tersebut dan akhirnya berhasil dan mereka semua selamat. Singkat cerita, Gunner melihat sebuah bis yang ditumpangi oleh tim 313 dan Gunner menyuruh Weller untuk menghentikan bis yang mereka tumpangi. Weller ingin mengelilingi sekitar terlebih dahulu sebelum berhenti, namun Gunner menantang hal tersebut dan memaksa Weller agar menghentikan bisnya sekarang juga tanpa berkeliling. Gunner turun dan memeriksa bis yang ditumpangi oleh tim 313 tersebut. Ternyata, ia menemukan istrinya yang sudah mati karena gigitan zombie. Di lain cerita, bis yang mereka tumpangi, ternyata ada suara di atas atap bis tersebut. Ternyata itu adalah zombie. Dua zombie tersebut langsung menarik kaki dari Dr. Chase. Lalu, Dennis menembakkan tembakan api dan mengenai zombie tersebut. Akhirnya, mereka kepanasan karena terbakar. Lalu, Dr. Chase langsung menusukkan benda tajam ke arah zombie tersebut dan mengenai perut dari zombie tersebut. Sedangkan yang satunya berhasil ditembak oleh Gunner. Mereka pun kembali memasuki bis. Singkat cerita, mereka sampai ke sebuah tempat
dan mereka pun memasuki tempat tersebut. Di dalam tempat tersebut ternyata sangat gelap, dan mereka pun terpaksa menyalakan senter di helm mereka, dan kembali mencari orang yang ada di dalam tempat tersebut. Mereka memasuki beberapa ruangan dan tidak menemukan seorang pun yang ada di sana. Lalu, Dr. Chase masuk ke dalam ruang toilet dan menemukan seseorang yang sudah mati. Lalu, Dr. Chase mengambil telepon yang ada di orang tersebut dan mencoba menghubungi anaknya yang bernama Megan. Akhirnya, telepon tersebut diangkat oleh anaknya. Megan ternyata berkurung di dalam rumah dan tidak melakukan apapun. Lalu, Dr. Chase mengatakan akan menjemputnya segera. Di lain kisah, ternyata mereka mendengar suara orang yang sedang bernyanyi dan mereka mencari sumber suara tersebut. Ternyata, suara tersebut berasal dari seorang wanita yang sedang menggendong anaknya sambil bernyanyi. Lalu mereka pun menghampirinya. Ternyata, wanita tersebut meminta agar membawa anak yang sedang digendongnya sembari mengatakan bahwa anak tersebut tidak terinfeksi virus. Lalu, Dr. Chase meminta agar wanita tersebut meletakkan anaknya ke bawah dengan tujuan Dr. Chase ingin memastikan bahwa ia benar-benar tidak terinfeksi. Kemudian, wanita tersebut meletakkannya. Sontak, mereka pun terkejut karena anak dari wanita tersebut lehernya telah berlubang. Lalu, Dr. Chase mengatakan bahwa ia tidak bisa membawanya. Ternyata, wanita tersebut terus-terusan memaksa agar Dr. Chase membawanya. Sampai pada akhirnya, Weller terpaksa memukul leher wanita tersebut dengan benda tajam dan mereka pun meninggalkannya. Mereka kembali melakukan pencarian. Ternyata, mereka menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak orang-orang yang sudah mati. Awalnya, di ruangan tersebut terlihat hening dan sepi. Namun, pada akhirnya, Weller melihat ada orang yang sedang berjalan. Ternyata, itu adalah zombie. Mereka pun berlari sambil dikejar-kejar zombie yang sangat banyak. Lalu, mereka melompat di sebuah jendela yang lumayan tinggi, sedangkan Gunner mencoba melawan zombie-zombie tersebut dengan menembakinya. Weller, Dennis, dan juga Dr. Chase berhasil selamat, sedangkan Gunner mati karena tidak sanggup melawan zombie yang sangat banyak. Namun, Weller berkhianat dan lari duluan meninggalkan Dennis dan juga Dr. Chase. Dr. Chase dan Dennis mencoba kabur dan mencari tempat yang lebih aman. Dengan kaki yang terpincang, Dennis terus mencoba berlari. Mereka tidak mungkin sampai ke markas dengan hanya berjalan kaki. Lalu, Dr. Chase mencoba menghubungi markas dan tidak ada jawaban sama sekali. Hari sudah gelap. Di sekeliling mereka terdapat banyak mobil, namun mobil tersebut tidak dapat dikendarai. Lalu, mereka mendengar suara dan langsung bersembunyi ke dalam mobil yang sudah tidak bisa digunakan tersebut. Ternyata, ada suara zombie yang mendatangi mereka. Lalu, mereka berhasil membunuhnya dan mereka berhasil kembali berjalan dan memasuki sebuah toko. Di toko tersebut, mereka berbincang, dan ternyata Dr. Chase mengatakan bahwa ia bukanlah seorang dokter, dan namanya bukan Chase, melainkan Rebecca. Ia datang hanya untuk melakukan sebuah misi, yaitu menyelamatkan anaknya yang bernama Megan. Ia menyamar menjadi Dr. Chase karena ia menemukan name tag dari Dr. Chase yang berada di jalan, serta agar ia bisa memasuki kota New York yang pada saat itu tidak bisa dimasuki. Dennis pun terkejut mendengar hal tersebut dan mencoba memarahinya karena Gunner yang sudah mati demi melindunginya. Namun, pada akhirnya Dennis memilih ikut dengannya karena Dennis yang teringat pada anaknya dan akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi seperti Rebecca. Lalu, mereka menyusuri toko tersebut untuk mencari beberapa makanan dan juga senjata. Tetapi, mereka mendengar suara seperti orang yang memecahkan kaca. Lalu, mereka pun mematikan lampu di helm mereka dan mengaktifkan mode malam. Setelah mengaktifkan mode malam, sontak mereka pun terkejut karena ada zombie di belakang Dennis. Lalu, mereka mencoba melawan zombie tersebut dengan tenaga dan senjata yang mereka miliki. Sampai pada akhirnya, Weller kembali datang dan menyelamatkan mereka dengan menusukkan benda tajam ke mulut zombie tersebut. Weller mengetahui mereka berada di toko tersebut karena ia melihat mereka yang sedang berjalan dan menuju tempat tersebut, sedangkan ia sebelumnya bersembunyi di bank. Lalu, Weller memberitahu mereka kenapa ia kembali. Ia kembali karena menemukan Dr. Ward dari tim 313. Berhubung Dr. Ward tidak percaya, ia bersama Dr. Chase dan tidak mengizinkannya bergabung sebelum Dr. Chase bersama Weller. Lalu, Rebecca menyamar menjadi Dr. Chase, mencoba menghubungi Dr. Ward dari tim 313. Ternyata, Dr. Ward bersama 8 orang yang berhasil ia selamatkan. Lalu, Dr. Ward memberitahu mereka bahwa ia berada di sebuah rumah sakit. Setelah akan menuju tempat tersebut, Weller memberitahu Dennis dan juga Dr. Chase bahwa ia terinfeksi virus level 1 karena gigitan dari zombie yang level 5.
karena tidak tahu bahwa Dr. Chase bukanlah seorang dokter, Weller meminta Dr. Chase agar mengobatinya. Namun, Dennis dan Dr. Chase mengatakan tidak bisa dengan dalih perlengkapan mereka tidak ada. Lalu, Dr. Chase mengatakan bahwa ia akan menyelamatkan Weller dan membawanya ke markas setelah ia membawa mereka ke rumah Dr. Chase untuk menyelamatkan anaknya dan suaminya. Kemudian, Weller sempat terkejut dan menanyakan hal tersebut ke Dennis. Namun, Dennis mengatakan akan bersama Dr. Chase. Lalu, Weller menyetujui hal tersebut dengan tujuan agar Dr. Chase bisa menyelamatkannya setelah menyelamatkan suami dan anak dari Dr. Chase. Karena Weller sudah terinfeksi, lalu ia melepaskan APD-nya dan berjalan lebih dulu dan diikuti Dennis dan juga Dr. Chase. Di perjalanan, ada sebuah mobil yang dikendarai zombie yang masih bersifat manusia dan menghampiri Weller, sedangkan Dr. Chase dan Dennis bersembunyi. Lalu, mobil tersebut kembali jalan dan Weller selamat tidak dimakan karena Weller yang sudah terinfeksi. Mereka pun kembali melakukan perjalanan. Lalu, Dennis kehilangan foto anaknya yang bernama Josh dan menemukannya di tengah jalan. Karena terlambat, Dennis yang masih berada di tengah jalan ditabrak mobil yang dikendarai oleh zombie dan zombie tersebut membawa Dennis. Lalu Dr. Chase mengejarnya dan terlambat karena Dennis sudah dibelah perutnya serta dimakan oleh zombie tersebut. Dan Dr. Chase menembaki zombie tersebut. Lalu Weller datang dan menenangkannya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sampai ke tempat Dr. Ward. Namun Dr. Ward tidak langsung mengizinkan mereka masuk karena mencurigai bahwa Weller yang tidak mengenakan pakaian APD adalah salah satu dari anggota zombie tersebut. Lalu, Dr. Chase menyuntikkan sampel darah dengan tujuan agar Dr. Ward percaya bahwa mereka tidak terinfeksi. Mengetahui Weller yang sudah terinfeksi, lalu Dr. Chase berbalik badan dan menyuntikkan sampel darah tersebut ke dirinya sendiri dan menunjukkan ke Dr. Ward. Kemudian, mereka dipersilahkan untuk masuk dan menemui mereka di bawah. Setelah sampai, Weller langsung menyalakan mobilnya. Kemudian, Dr. Ward memerintahkan Dr. Chase untuk masuk. Tetapi, Dr. Ward memukul Dr. Chase karena mengenali Rebecca bukanlah Dr. Chase. Lalu, Dr. Ward meninggalkan Rebecca dan juga Weller karena menganggap Weller dan juga Rebecca pasti terinfeksi. Lalu, Weller dan Rebecca langsung menaiki mobil yang berada di sebelahnya. Di luar, sudah banyak sekali zombie yang datang. Namun, mereka berhasil kabur menggunakan mobil tersebut dan selamat. Weller yang sudah mengetahui bahwa Rebecca bukanlah Dr. Chase, dia tidak terkejut karena ia sudah mengetahui dari awal dari Rebecca yang tidak bisa membungkus bahu Gunner. Lalu ia bertanya di mana Rebecca mendapatkan kemampuan berbicara seperti dokter. Rebecca pun menjawabnya yaitu di kamus. Singkat cerita, mereka sampai di depan rumah Rebecca. Rebecca masuk, sedangkan Weller hanya menunggu di luar di dalam mobil. Rebecca pun menemukan anaknya yang bersembunyi di bawah meja. Lalu, Rebecca mengetes darah dari Megan. Ternyata, Megan sudah terinfeksi. Namun, Rebecca menyembunyikan hal tersebut dari Megan dan memberitahu Megan bahwa ia tidak terinfeksi. Kemudian, Rebecca berjalan dan menemukan suaminya yang sudah mati, dan menemukan sebuah kamera yang berisikan video sebelum ia mati. Di lain cerita, Weller yang berada di luar dikepung oleh zombie yang berlevel 5, yang sangat banyak. Mengetahui hal tersebut, lalu, Rebecca langsung melepaskan pakaian APD-nya dan memerintahkan agar Megan yang memakainya. Saat mereka ingin keluar, ternyata Weller yang turun dari mobil dan dikejar-kejar oleh zombie pun ikut masuk ke rumah. Zombie-zombie tersebut pun ikut masuk. Sontak, mereka bertiga kabur dan menaiki lantai atas agar terbebas dari zombie. Lalu, Megan dan Rebecca berhasil kabur, sementara Weller yang tertinggal terkena cakaran zombie. Weller yang sudah tidak berdaya memerintahkan agar Rebecca dan Megan untuk meninggalkannya. Lalu mereka meninggalkan Weller dan masuk ke dalam mobil. Kemudian mereka berhasil kabur dan menuju ke sebuah markas. Setelah sampai, Rebecca yang melihat Megan sangat lemah langsung keluar dari mobil dan ingin masuk ke dalam markas. Karena markas tersebut dijaga oleh militer, Rebecca yang tidak mengenakan pakaian APD dikira adalah zombie dan ditembaki oleh militer tersebut. Namun, melihat Megan yang mengenakan pakaian APD, anggota militer langsung menghubungi Dr. Greer dan memberitahukannya jika ini adalah Dr. Chase yang mereka ketahui dari baju APD-nya. Setelah itu, Megan pun dibawa untuk diobati atas perintah dari Dr. Greer karena ia menganggap bahwa Dr. Chase adalah satu-satunya anggota dari tim 314 yang selamat dan meninggalkan Rebecca yang tengah sekarat dengan para zombie. Film pun selesai. Tidak ada satupun anggota dari tim 314 yang berhasil selamat. Namun,
Misi dari Rebecca untuk menyelamatkan anaknya telah berhasil. Ternyata, cerita dalam film ini sangatlah menipu kita, karena penyamaran dari Dr. Chase yang sama sekali tidak terdeteksi sebelum ia memberitahu hal itu semua. Sekian review film pada kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar admin tambah semangat review film selanjutnya. Bye-bye.